Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Oke, kali ini nih kita bakal fokus banget ke materi yang udah Anda bagikan ya. Khususnya bab 2 dari buku Angus Fletcher, Primal Intelligence. Bab ini ngebahas soal imajinasi. Kita coba gali yuk salah satu kekuatan kecerdasan purba yang paling dasar ini. Siap. Masih ingat kan skenario yang kita bahas sebelumnya? Ada sekelompok operator pasukan khusus, lagi misi di hutan berkabut. Tiba-tiba ada ledakan. Kacau banget situasinya. Tapi reaksi mereka, walau beda-beda, kok ya efektif gitu? Nah ini nih pertanyaan besarnya. Gimana caranya mereka bisa begitu di tengah kekacauan? Nah, kunci jawabannya kalau menurut sumber ini ya, itu ada di imajinasi. Tapi, tunggu dulu. Ini bukan imajinasi yang sekedar buat ngelamun atau fantasi aja loh ya. Fletcher itu ngambarinnya sebagai mekanisme otak yang fundamental banget. Buat apa? Buat bayangin alternatif, skenario gimana kalau, dan ujung-ujungnya ya buat merencanakan masa depan. Ini ada kaitannya erat sama yang namanya default mode network di otak kita. Oke, default mode network. Jaringan mode default. Kedengarannya kayak sesuatu yang otomatis jalan pas kita lagi nggak fokus gitu ya. Bisa dijelasin dikit lagi nggak hubungannya sama imajinasi ini? Iya, betul. Bisa dibilang ini kayak jaringan autopilot mental kita lah. Nah, jaringan ini paling aktif justru bukan pas kita lagi fokus ngerjain tugas, tapi pas pikiran kita lagi, ya berkelana, pas kita ngelamun, mikirin masa lalu, atau, nah ini yang penting, pas kita bayangin kemungkinan-kemungkinan di masa depan, skenario-skenario alternatif gitu. Jadi, ini basis biologisnya, kemampuan kita ngebayangin yang belum terjadi. Wah, menarik banget ini. Jadi, ini nguatin argumen Fletcher dong ya, kalau fungsi dasar imajinasi itu bukan cuma buat seni atau fantasi, kayak yang mungkin kita pelajari di sekolah, tapi lebih ke alat perencanaan yang praktis banget gitu. Tepat sekali, tujuan biologis purbanya, menurut argumen di buku ini, ya sangat pragmatis. Merencanakan, planning. Coba deh Anda pikirin, apa sih itu cerita? Apa itu alur? Plot? Apa itu rencana? Plan? Semuanya kan rangkaian tindakan yang kita bikin, kita urutkan di pikiran kita sebelum kejadian. Nah, imajinasi inilah mesin yang mendorong proses penciptaan rangkaian tindakan ini. Jadi, ya meski sekolah seringnya ngaitin ke seni, fungsi intinya ya perencanaan sama adaptasi. Oke, balik ke para operator tadi. Gimana caranya mereka bisa mahir banget pakai imajinasi ini? Kemampuan merencanakan fleksibel ini di tengah situasi genting kayak ledakan itu. Apa ini semacam bakat alami gitu, dari lahir? Justru sumber ini bilang sebaliknya. Kemungkinan besar nih, ya kayak kebanyakan kita juga, para operator ini harus lewat proses belajar ulang maksudnya. Ya mereka perlu ngelepasin pola pikir yang mungkin lebih kaku, lebih konvensional, yang bisa jadi ya terbentuk karena pendidikan formal gitu. Dan secara sadar, ngaktifin lagi kemampuan purba ini. Dan disinilah menurut saya, bagian yang paling bikin kaget dari bab ini. Apa tuh? Penasaran saya. Mereka belajar ngasah imajinasi, perencanaan ini, itu bukan utamanya dari buku teks strategi militer atau ahli taktik perang biasa. Bukan, mereka justru banyak belajar dari sejarah, dan lebih spesifik lagi, dari sosok-sosok kayak seniman. Contohnya Ludwig van Beethoven. Sebentar. Beethoven, komposer simfoni kelima yang da-da-da-dum itu. Serius? Ini benar-benar, wah, nggak kepikiran. Biasanya kan kalau ngomongin strategi mikirnya Clausewitz, Sun Tzu, gitu kan? Lah ini Beethoven, apa hubungannya menurut Fletcher pasukan khusus sama komposer? Apalagi beda zaman, beda tantangan gitu. Iya, ini emang poin yang menarik banget dan ya kontraintuitif. Fletcher itu pakai Beethoven sebagai contoh utama buat jelasin prinsip yang dia sebut strategi terdefinisi, taktik tak terbatas. Define strategy, unlimited tactics. Coba kita lihat simfoni kelimanya deh. Itu kan punya satu motif pembuka yang kuat banget, jelas, nyatuin seluruh karya, 4 nada ikonik itu. Nah, itulah strategi terdefinisinya. Satu tujuan, satu ide sentral yang koheren. Tapi terus gimana Beethoven ngembangin motif sesimpel itu? Nah, disitulah taktik tak terbatasnya keluar. Motif itu diolah, diadaptasi, diubah-ubah terus. Instrumennya ganti-ganti, temponya, harmoninya, wah caranya liar banget, inovatif, sering nggak ketebak. Dia terus eksplorasi gimana kalau musik ini dimainin beda. Gimana kalau ritmenya diubah.
Gimana kalau instrumennya ganti? Dan ingat loh, Beethoven bikin mahakarya ini di tengah kondisi yang susah banget. Dia makin tuli, terus kekacauan perang Napoleon di Eropa, termasuk di negaranya. Kondisi ini, kata Fletcher, justru maksa Beethoven pakai mode perencanaan yang super fleksibel ini. Oke. Saya mulai nangkap analoginya. Jadi rencana yang efektif itu, entah itu simfoni, operasi militer, atau mungkin ya proyek kerjaan kita sehari-hari, butuh dua hal. Pertama, satu tujuan jangka panjang yang jelas banget, kuat, kenapanya gitu ya. Kedua, fleksibilitas sama kreativitas yang luar biasa buat cara nyapainya. Banyak gimana kalaunya, jalur alternatifnya, gitu ya. Tepat sekali, itu dia intisari Define Strategy Unlimited Tactics. Strategi itu kompas jangka panjang Anda, tujuan utama yang ngasih arah dan makna. Taktik itu peta jalan jangka pendeknya. Dan peta ini harus terus diupdate, diadaptasi tergantung situasi. Sumber ini nekenin banget, banyak orang atau organisasi gagal itu bukan karena kurang pinter, tapi karena ngelanggar prinsip ini. Gagalnya biasanya gimana tuh bentuknya? Ada dua jebakan utama nih. Pertama, strateginya nggak jelas. Nggak terdefinisi, punya kebanyakan tujuan, saling saingan, prioritasnya nggak jelas. Fletcher kasih contoh CEO yang punya 15 prioritas utama. Wah, itu resep buat bingung, apalagi pas lagi stres. Kedua, taktiknya nggak tak terbatas. Terlalu kaku, nempel banget sama satu rencana A. Begitu rencana A kena masalah, ya panik atau diam aja. Nggak punya alternatif gimana kalau yang siap. Nggak ngelatih imajinasi buat lihat jalan lain. Iya, masuk akal banget ini. Nah, terus gimana para operator ini ngelatih diri biar nggak kejebak gitu? Gimana cara mereka secara konkret merapin strategi terdefinisi, taktik tak terbatas ini? Kalau buat strategi, kuncinya itu disiplin. Prioritas tanpa henti. Mereka dilatih buat milih dan fokus ke satu aja tujuan misi yang paling penting. Satu, ini penting banget biar pas situasi stres tinggi, tujuannya tetap jernih, gak bikin bingung. Mereka tahu persis kenapa mereka ada di situ. Nah, buat taktik, mereka secara aktif pakai intuisi. Kemampuan deteksi anomali atau pengecualian yang kita bahas di bab 1 itu loh, itu jadi bahan bakar imajinasinya. Oh, jadi intuisi nangkep data penting dari lingkungan, terutama yang aneh-aneh. Terus imajinasi pakai data itu buat bikin opsi-opsi taktis baru. Gitu alurnya. Persis. Intuisi mereka yang udah dilatih buat lihat apa yang nggak sesuai rencana atau apa yang beda dari pola biasa, itu ngasih umpan buat imajinasi mereka. Imajinasi terus kerja, bikin berbagai skenario gimana kalau kita deketin dari sisi lain, gimana kalau alat ini dipakai beda, gimana kalau kita ubah cara ngomongnya. Mereka terus-terusan bikin jalur alternatif di kepala. Oke, kita coba balik lagi ke skenario ledakan bom di hutan tadi ya. Strategi utama mereka, tujuan tunggalnya, itu kan bangun hubungan baik, bangun raport sama pemimpin gerilya lokal. Ledakan itu jelas ngerusak rencana awal mereka buat mendekat. Situasi berubah total. Jadi di momen itu, Nah, di momen itu strategi mereka tetap sama, bangun raport, tujuan utamanya nggak berubah. Tapi taktiknya, wah harus berubah drastis. Mereka pakai intuisi buat cepet baca situasi baru, gimana reaksi orang, apa kerusakannya, ada ancaman baru nggak. Terus, imajinasi mereka kerja cepat, munculin opsi-opsi taktis baru secara spontan, buat tetap nyampe tujuan bangun hubungan baik itu. Mungkin caranya beda banget dari rencana awal, mungkin nawarin bantuan medis, mungkin nunjukin ketenangan di tengah keos, atau cara lain yang muncul dari bacaan situasi dan imajinasi mereka saat itu. Oke. Contoh ini kuat banget ya buat gambarin prinsipnya. Tapi nih, prinsip strategi terdefinisi, taktik tak terbatas ini, apa cuma relevan buat situasi ekstrim aja? Kayak militer, atau mungkin olahraga level tinggi gitu? Atau jangan-jangan ini sesuatu yang kita, pendengar nih, bisa terapin di kehidupan sehari-hari atau kerjaan yang lebih normal? Nah, Fletcher nekenin banget kalau ini bukan cuma buat para elit. Justru kekuatan argumennya itu karena ini universal. Sumber ini nyebutin kok program pelatihan yang basisnya prinsip ini, ngasah imajinasi buat perencanaan fleksibel dengan satu tujuan jelas, itu udah nunjukin hasil positif di berbagai bidang yang wah macam-macam banget. Contohnya kayak gimana tuh? Mulai dari staf medis di UGD yang harus bikin keputusan cepat dengan info terbatas, guru di kelas yang ngadepin dinamika murid yang berubah terus, atlet yang harus adaptasi sama strategi lawan di tengah main, bahkan ada program yang dicoba ke anak-anak SD buat ningkatin kemampuan mecahin masalah mereka.
Keberhasilan di banyak konteks ini nunjukin kalau metode ini nyentuh sesuatu yang mendasar banget di cara kerja otak kita. Jadi, ini bukan sekedar teknik gitu ya, tapi lebih kayak ngaktifin lagi cara kerja otak kita yang emang udah dirancang buat adaptasi dan merencanakan secara fleksibel gitu. Sesuatu yang mungkin ketiduran karena kebiasaan atau pendidikan. Tepat. Ini nyentuh biologi kita bareng-bareng. Otak manusia kan evolusinya ribuan tahun. Bukan buat ngikutin instruksi kaku, tapi buat bertahan hidup dan berkembang di dunia yang nggak pasti yang berubah terus. Kemampuan bayangin alternatif sama merencanakan fleksibel, itu ya bagian dari warisan evolusi kita. Pelatihan ini, intinya bantu kita akses dan kuatin lagi kapasitas bawaan itu. Wah, kalau gitu, ini jadi nyambung ke pertanyaan yang lebih dalam nih. Di awal buku kan Fletcher sempat nyinggung soal kisah hidup mental kita. Narasi internal yang kita bangun soal siapa kita, dari mana, mau kemana. Nah, gimana caranya ngelatih imajinasi pakai cara strategi terdefinisi, taktik tak terbatas ini, nyambungnya ke pembentukan narasi internal itu? Nah ini dia, kalau kita tarik ke gambaran yang lebih besar ya, dampaknya lumayan signifikan loh. Ngelatih imajinasi pakai metode ini itu secara langsung ngebentuk dan memperkaya kisah hidup mental Anda. Gini caranya. Pertama, pas Anda secara sadar mendefinisikan strategi Anda, artinya ngenalin dan komit ke satu tujuan inti atau kenapa yang paling penting buat Anda sebenarnya lagi nguatin narasi masa lalu Anda. Anda bikin benang merah yang nyambung ngejelasin kenapa pengalaman-pengalaman Anda sebelumnya relevan dan ngarah ke tujuan ini. Ini ngasih rasa makna dan arah yang nyatu dari perjalanan hidup Anda sejauh ini. Kedua, pas Anda secara aktif membebaskan taktik Anda, artinya ngelatih imajinasi buat terus bikin dan ngejelajahin berbagai skenario gimana kalau jalur alternatif buat nyampe tujuan Anda lagi ngebentuk narasi masa depan Anda. Anda nggak lagi terpaku ke satu jalur tunggal yang rapuh. Tapi ngelihat masa depan itu kayak landscape yang penuh kemungkinan, percabangan, peluang adaptasi. Ini bikin narasi masa depan Anda jadi lebih tangguh, fleksibel, dan penuh harapan. Karena Anda ngerasa lebih siap ngadepin ketidakpastian. Jadi ngelatih imajinasi dengan cara ini bukan cuma soal jadi perencana yang lebih jago buat tugas spesifik aja ya, tapi juga secara fundamental ngubah cara kita lihat diri sendiri dan perjalanan hidup kita. Bikin kita ngerasa lebih punya tujuan sekaligus lebih adaptif gitu. Betul, ini nguatin narasi internal kita. Bikin lebih koheren kalau lihat ke belakang, strategi terdefinisi, dan lebih fleksibel kalau lihat ke depan, taktik tak terbatas. Ini soal bangun identitas yang akarnya kuat di tujuan, tapi juga punya cabang-cabang yang siap tumbuh kemana aja sesuai kondisi. Keren kan? Oke. Coba kita rangkum sedikit ya. Setelah pembahasan mendalam bab 2 ini, apa sih intisari paling penting yang perlu kita bawa pulang? Jadi, apa artinya semua ini buat kita sebagai pendengar? Intinya adalah pemahaman baru soal imajinasi. Imajinasi itu bukan cuma kemampuan sekunder buat seni atau fantasi, tapi alat kognitif inti yang berevolusi buat tujuan praktis banget, merencanakan, adaptasi, dan jalan di dunia yang nggak pasti. Prinsip strategi terdefinisi, taktik tak terbatas, itu cara pakainya yang efektif. Punya satu kenapa yang jelas banget, tapi jangan pernah berhenti nanya, gimana kalau pas lagi jalan ke sana. Dan yang penting banget, ini bukan bakat mistis yang cuma dipunya sedikit orang kan? Sama sekali bukan. Ini kapasitas biologis kita semua. Dan yang paling penting, ini bisa dilatih. Kayak otot aja, makin sering Anda secara sadar ngelatihnya fokus ke satu tujuan, sambil aktif ngejelajah jalur-jalur alternatif, taktik, apalagi sambil perhatiin data dari intuisi Anda soal hal-hal aneh atau pengecualian, ya makin kuat kemampuan imajinasi perencanaan Anda bisa jadi lebih baik soal ini. Nah, sebagai penutup nih, saya mau ninggalin Anda dengan satu pemikiran buat direnungkan yang muncul dari obrolan kita. Sumber ini kan ngeritik cara sekolah seringnya cuma ngebahas imajinasi soal fantasi atau seni aja, ngabain peran dasarnya di perencanaan praktis. Coba deh, Anda pikirin sejenak. Gimana kalau Anda secara sadar mulai lihat imajinasi Anda itu pertama dan terutama sebagai alat perencanaan dan adaptasi? Gimana kira-kira pergeseran cara pandang ini bisa ngubah cara Anda ngadepin tantangan besar berikutnya di hidup atau kerjaan Anda? Atau bahkan ngubah cara Anda nanganin tugas-tugas rutin sehari-hari? Mungkin ada potensi tersembunyi di sana yang nunggu buat diaktifin. Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut.